Setelah kita belajar tentang isolasi DNA, di video ini kita akan sama-sama belajar tentang isolasi RNA. Dia sama-sama asam nukleat, cuman ini kita bahas tentang isolasi RNA. Pokok bahasan dibahas di video ini yakni yang pertama, tujuan dan prinsip isolasi RNA. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang ketiga, penyimpanan isolat RNA. Kemudian terakhir, aplikasi isolasi RNA untuk diagnosis. Sebagai pendahuluan, jadi RNA ini kan merupakan asam nukleat di mana dia merupakan makromolekul yang tersusun atas unit berulang yang disebut dengan nukleotida, di mana setiap nukleotida tersusun atas gula ribosa atau gula D-deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogennya di sini tidak ada timin, adanya urasil yang memiliki struktur seperti timin, adenin, guanin, urasil, sitosin, di mana dia single stranded ya. Di sini ada gugus fosfat, ada basa nitrogen, kemudian ada gula pentosa. Kemudian macam RNA mungkin yang umum kita jumpai itu ada 3, mRNA atau messenger RNA, kemudian ribosomal RNA atau rRNA di mana dia ada subunit besar warna biru ini dan subunit kecil. Kemudian ada tRNA atau transfer RNA, kemudian ada tambahan di mana dia ada srRNA atau small nuclear RNA. Ya. Di fungsinya berbeda-beda. Jadi kalau mRNA atau messenger RNA ini berfungsi sebagai pembawa informasi yang menentukan urutan asam amino dari DNA ke ribosom. Jumlahnya ini sekitar 1-2%. Paling sedikit itu kita temukan yakni pada mRNA. Kemudian tRNA transfer RNA memiliki fungsi untuk mentranslasi kodon-kodon mRNA menjadi asam amino. Jadi dalam arti dia itu membawa pasangan dari mRNA. Dia membawa pasangan berarti antikodon. Kodonnya itu berada di mRNA. Kemudian ada rRNA atau ribosomal RNA mempunyai peran struktural dan katalitik atau ribozim dalam ribosom, di mana ini jumlahnya paling banyak ya kita temui sekitar 80-85%. Jadi paling sedikit mRNA, paling banyak kita temukan di sel ini yaitu rRNA, ribosomal RNA. Kemudian ada tambahan yakni snRNA, small nuclear RNA, mempunyai peran struktural dan katalitik dalam speleosom. Ini kita jumpai pada sel eukariotik. Kompleks dari protein dan RNA yang menyambungkan pra-RNA dalam nukleus eukariotik yang jadi membentuk speleosom. Ini kita jumpai sekitar 15-20%. Kemudian masuk ke prinsip isolasi RNA. Jadi untuk isolasi RNA secara umum hampir sama seperti isolasi DNA. Yang pertama melalui ekstraksi RNA, yang kedua pemurnian, yang ketiga presipitasi. Setelah isolasi RNA, selanjutnya baru dilanjutkan identifikasi molekul suatu gen. Jadi terakhir kalau kita sudah mendapatkan RNA, ini kita bisa lakukan identifikasi molekular dari suatu gen. Jadi misalnya kita sudah isolasi RNA, sudah dapatkan RNA, di sini kita bisa ukur konsentrasinya pakai spektrofotometer pada panjang gelombang 260 nanometer ya. Di sini juga kita bisa lakukan sintesis komplementer DNA dengan reverse transkriptase PCR atau RT-PCR. Tujuannya untuk mengandalkan dalam bentuk cDNA yang komplementer DNA. Dari sini ini bisa kita lihat dengan menggunakan visualisasi ya. Jadi RNA-nya yang sudah kita sintesis menjadi cDNA itu dapat kita elektroforesis ya untuk mengetahui berat molekulnya, atau bisa pakai real time PCR. Ini berupa urutan basa nitrogen. Kalau ini berupa pita, ukuran atau ukuran dari RNA yang terbentuk ya ukurannya berapa base pair gitu ya. Kalau ini real time PCR ini bisa kita ketahui urutan basa nitrogennya itu seperti apa. Jadi kita bisa ketahui ATGC, GC dan sebagainya itu. Kemudian hal yang harus perhatikan, yang pertama kelemahan isolasi RNA. Jadi rantai RNA relatif lebih pendek dan susah disuspensi sel, harus agresif ya. RNA lebih pendek daripada DNA dan susah untuk dilakukan disrupsi, selnya susah untuk dirusak dan harus agresif untuk merusak ini selnya. Kemudian sangat mudah dihancurkan oleh RNase. RNase ini dapat dijumpai pada sel dan jaringan tangan. Oleh karena itu, kalau kita ingin melakukan isolasi RNA harus menggunakan sarung tangan, ya. Karena di dalam sel jari kita itu banyak mengandung RNase, enzim untuk merusak RNA. Kemudian terakhir, proses deproteinase harus agresif karena RNA sering berkaitan dengan protein. Ya. Jadi RNA sama seperti DNA, DNA selalu berkaitan sama RNA sama protein. Jadi kalau kita melakukan isolasi RNA, ya kita harus merusak protein dan DNA.
DNA pakai DNase. Aktivitas nuklease selama proses ekstraksi asam nukleik dapat dikurangi dengan cara, karena nuklease ini kan tinggi ya, jadi kita harus melakukan dapat mengurangi aktivitas nuklease yang dapat merusak RNA dengan cara yang pertama, mempertahankan suhu inkubasi dan sentrifugasi di bawah suhu optimum nuklease. Jadi nuklease ini kan suhu optimumnya 37 derajat Celcius. Jadi kita dapat mempertahankan larutan esnya pada suhu es atau 4 derajat Celcius gitu ya. Jadi suhu nuklease ini dia tidak dapat merusak RNA gitu. Kemudian yang kedua, mengaktifasi nuklease pada permukaan gelas, air, dan bahan habis pakai dengan bahan kimia seperti DEPC, dietil polikarbonat. Ya, diinaktivasi. Jadi permukaan gelas, air, dan bahan ini dapat diaktifasi dengan menggunakan DEPC. Jadi supaya nukleasinya itu tidak merusak RNA yang ingin kita isolasi gitu ya. Yang ketiga, inaktivasi dan atau penghambatan secara kimiawi misalnya dengan fenol atau garam guanidium. Jadi kita bisa tambahkan di dalam larutan itu pakai fenol atau garam ya. Yang keempat, penghilangan ion logam kofaktor untuk nuklease dengan chelating agent. Jadi dapat kita hilangkan logamnya supaya nuklease ini dapat bekerja. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prosedur isolasi RNA. Yang pertama, selama prosedur harus bebas RNase. Ya. Yang kedua, sampel RNA harus bebas RNase. Yang ketiga, peralatan harus steril. Gunakan sarung tangan seperti dijelaskan di awal kalau di jari kita itu banyak mengandung RNase. Kemudian RNA diisolasi dengan cara menghomogenisasi jaringan pada buffer ekstraksi yang mengandung guanidium thiocyanate atau GTC untuk melisiskan sel dan menonaktifkan RNase endogenus. Kemudian kita gunakan lithium chloride atau LiCl yang ditambahkan pada homogenasi yang kedua, berfungsi sebagai selective precipitation pada isopenic centrifugation yang menggunakan calcium tritofluoroacetat atau CSTFA. Isopenic centrifugation adalah suatu mekanisme penyisahan molekul berdasarkan perbedaan berat jenis antara DNA dengan RNA. Gitu ya. Jadi kita lakukan sentrifugasi di mana nanti DNA-nya akan mengendap, sedangkan RNA ini yang berat jenisnya lebih rendah, di mana dia akan berarti di bagian atas atau supernatan. Untuk metode isolasi RNA dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama guanin thiosinat, yang kedua trizol, yang ketiga kromatografi selulosa oligodioksitimin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yakni guanin thiosinat. Guanin thiosinat prinsip kerjanya yakni melisiskan membran sel dan membuat RNA larut dalam larutan guanidin thiosinat. Ya. Melisiskan membran sel dan membuat RNA-nya ini larut dalam larutan guanidin thiosinat. Kemudian kita gunakan fenol dan kloroform, di mana akan larutan ini kan bersifat asam sehingga DNA dan protein dalam tahap interfase. Ini ya, ini microchip kita tambahkan guanidin thiosinat dan fenol dan kloroform, di mana nanti akan ada tahap bukan tahap ya, apa namanya, suatu interfase gitu ya, tahap interfase di mana DNA-nya nih di bagian bawah supernatan, proteinnya di bagian presipitat, kemudian RNA ini bagian supernatannya, ini yang kita ambil RNA-nya gitu ya, yang paling banyak digunakan karena paling mudah. Kemudian kita gunakan metode selulosa DT ya, selulosa oligodioksitimin. Jadi RNA ini dalam buffer salt ya, buffer garam, kemudian kita lakukan denaturasi pakai pemanasan, kemudian langsung kita dinginkan di es ya. Kita dinginkan, kemudian RNA ini akan kita masukkan ke oligo DT, dietil deoksitimin ya, DT itu deoksitimin selulosa. Jadi ini ada cubnya ini mengandung deoksitimin ya, deoksitimin, RNA-nya sudah kita panaskan kemudian kita dinginkan, ini kita masukkan di sini. Di sini kita langsung bisa lakukan visualisasi pakai elektroforesis. Ya, elektroforesis di sini ada poli A negatif RNA. Nanti bisa kita lihat pitanya sekitar ini. Ya. Kalau dari ini kita bisa langsung tambahkan ke metode selanjutnya, yakni pakai pakai buffer yang rendah ya. Buffer yang rendah di mana nanti kita akan dapatkan poli A positif RNA. Jadi yang lebih sensitif pakai ini poli A RNA, di mana bandnya atau pitanya itu lebih menggambarkan RNA-nya positif A ya.
Ini ukurannya 28 S RNA dan yang paling kecil 18 S RNA gitu ya. Ini pakai agarose formaldehid. Jadi total RNA ini juga bisa didapatkan, ini yang kotor ya. Yang kotor ini yang lebih besar. Kalau lebih kecil ini lebih menggambarkan RNA-nya yang poli A. Kemudian yang terakhir pakai metode Trizol. Metode Trizol ini bisa sampelnya dari sel darah, tisu yang kemudian kultur sel, biasanya pada bakteriofaga dan cairan tubuh. Ini kita masukkan ya sampel-sampel ini ke dalam microchip, kemudian kita tambahkan Trizol. Kemudian kita inkubasi suhu kamar biasanya di ruang gelap, kemudian kita tambahkan kloroform, kita sentrifugasi lagi, di mana ini RNA berada di bagian atas ya supernatant karena berat jenisnya paling rendah. Kemudian kita tambahkan KCH3COOH, kemudian kita sentrifugasi, ya, inkubasi, kemudian kita sentrifugasi, kemudian tambahkan etanol 2,5 plus 2,5 molar LiCl. Ya, untuk mengendapkan kita inkubasi, kemudian sentrifugasi, baru kita dapatkan RNA. Untuk penyimpanan RNA sama seperti DNA, ini pada suhu minus 20 atau minus 70 atau juga memungkinkan dengan nitrogen cair di mana suhunya diperkirakan minus 196 derajat Celcius. Untuk aplikasi RNA untuk diagnosis misalnya H5N1 ini ya, spesimennya kita ambil 2-14 hari setelah gejala. Ini lakukan usap orofaring atau nasal, kemudian bilasan nasofaring untuk anak usia 2 tahun atau kurang, atau bisa gunakan spesimen aspirat, spesimen sputum, atau cairan pleura. Ini kan orofaring H5N1 ini kan influenza ya, dia menyerang sistem pernafasan. Jadi bagi spesimennya itu yang kita swab ya, orofaring, nasal, sputum, pleura, dan sebagainya. Untuk alat dan bahan kita bisa pakai KIAM viral RNA mini kit, ini satu paket gitu ya. Ini berarti secara modern bukan secara konvensional. Kemudian kita pakai RNA inhibitor 200 unit per mikrolit, tabung mikrosentrifuge steril 0,5 dan 1,5 ml, buffer PCR, mikropipet 10, 20, 100 mikrolit, mikrosentrifuge 13.000 rpm, dan vortex mixer. Untuk prosedurnya, tahap ekstraksi RNA, jadi spesimennya itu 140 mikrolit kita ambil, kemudian kita tambahkan KIAM viral RNA menggunakan random hexamer, konsentrasi akhirnya harus 2,5 mikromolar. Kemudian kita tambahkan reverse transkriptase, kemudian diinkubasi selama 10 menit pada suhu ruangan. Lalu pada 40 derajat Celcius selama 15 menit reaksi dihentikan dengan pemanasan 90 derajat Celcius selama 5 menit lalu dinginkan dengan es. Dalam proses ini dapatkan cDNA yang akan diperbanyak sebagai template yang digunakan pada proses pengandaan atau amplifikasi selanjutnya. Ini bisa kita visualisasikan ke elektroforesis tadi ada pitanya atau pakai real time PCR di mana akan ada urutan dari basa nitrogen RNA tersebut. Kemudian ini ada soal-soal yang bisa kalian jawab ya, di pause videonya kalian coba menjawab latihan-latihan soal berikut ini sebagai latihan. Itu ada 3 slide untuk soal-soalnya. Ya, sekian untuk video isolasi RNA, semoga bermanfaat, selamat belajar.